Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Purnamasari. Saya dari kelas A reguler 2019 Pendidikan Sejarah. Di kesempatan video ini saya akan mengerjakan video yang berjudul Konsep Dasar Kewirausahaan pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Ricu Sidik SPD MPD. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian wirausaha. Apa itu? Nah, jadi wirausaha ini sebuah usaha yang diminati atau sebuah kemampuan yang diminati oleh manusia untuk mengembangkan suatu usaha atau suatu ide penjualan untuk melakukan atau untuk meningkatkan keuntungan yang optimal. Langsung saja ciri-ciri wirausaha. Pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki suatu usaha, kita ini harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Yang kedua, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Dalam kita mengembangkan usaha, kita harus kreatif dan inovatif agar berkembangnya suatu usaha yang telah kita kembangkan. Ketiga, berorientasi pada PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Nah, ini harus dikarenakan kita harus mengembangkan usaha kita itu lebih baik gitu. Jadi kita harus mengembangkan berorientasi pada PDCA ini, yang dimana di dalamnya itu ada kayak seperti visi, karya seni gitu. Jadi dalam sebuah usaha itu kita harus memiliki karya seni tersendiri gitu, agar itu bisa menjadi daya tarik terhadap customer. Nah, selanjutnya ada 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Jadi saat kita memiliki usaha, mengembangkan usaha, kita harus tanamkan kepada diri kita itu menggunakan pengaruh kita itu secara baik kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat penting pada sebuah hubungan apapun, dalam interaksi, hubungan sosial, komunikasi itu sangat penting. Jadi saat kita sedang mengembangkan usaha, komunikasi itu sangat penting untuk baik itu untuk ke pelanggan atau kepada para pekerja di dalam usaha kita. Nah, yang ketiga itu menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Jadi kita harus membuat pencapaian gitu. Nah, selanjutnya tipe wirausaha. Yang pertama, usaha rutin ini itu berkaitan dengan produksi, kayak keuangan, administrasi gitu. Yang kedua, wirausaha arbitrage gitu. Nah, ini merupakan mereka mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi. Ketiga, wirausaha inovatif, yang dimana wirausaha inovatif ini itu ada inovatifnya, ada ide-ide terbaru yang akan dikembangkan dalam usaha tersebut. Nah, selanjutnya ini ada 6 watak wirausaha. Yang pertama, membuat kepercayaan diri yang kuat. Jadi kita sebagai orang yang ingin mengembangkan usaha, kita harus tanamkan kepada diri kita itu harus memiliki kepercayaan diri, nggak boleh goyah gitu. Nah, yang kedua, harus berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi kita ini harus optimis dalam tugas dalam usaha itu apa gitu, dan hasil dari yang usaha kita itu kita kembangkan hasilnya bagaimana. Nah, yang ketiga itu mampu mengambil resiko. Jadi setiap tindakan itu pasti ada resikonya. Di dalam setiap kita ingin membuka usaha pasti ada resikonya. Jadi kita harus jika kita ingin membuka usaha, kita harus sudah siap mengambil resiko apapun yang terjadi di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu ada mempunyai jiwa kepemimpinan. Di dalam sebuah usaha yang kita kembangkan, kita wajib memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan agar usaha ini berjalan lancar, berkembang gitu. Nah, selanjutnya ada inovatif, kreatif, dan ulet. Di dalam watak wirausaha ini, ketiga ini, inovatif, kreatif, dan ulet ini sangat berpengaruh pada usaha yang akan kita kembangkan. Jadi inovatif itu apa sih ide-ide yang akan kita kembangkan lagi nih di usaha kita. Dan kreatif, nah kreatif itu kan seni gitu. Jadi kebanyakan orang gitu itu melihat dari seninya, indah enggak nih apa yang dibuat dari usaha ini gitu, jualan apa dia misalnya kayak gitu. Kreatif enggak, jadi seni yang dilombakan di sini tuh seni gitu, yang dijual itu seni. Nah, yang terakhir ini ada berorientasi ke depan. Nah, itu harus jangan ke belakang terus. Nah, selanjutnya ada sikap kewirausahaan. Yang pertama, berani mengambil resiko. Yang tadi saya bilang, mau bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun pekerjaan, apapun usahanya, kita itu harus berani mengambil resiko. Nah, yang kedua, kreatif dan inovatif. Di dalam kehidupan pun kita harus memiliki sikap kreatif dan inovatif agar kita ini berkembang. Apalagi
tentang usaha gitu kan. Nah yang ketiga ini mempunyai visi. Di dalam kehidupan kita harus wajib memiliki visi, apalagi di dalam untuk pengembangan usaha. Agar apa? Agar kita itu bisa terfokus pada apa visi misi kita untuk usaha ini gitu, agar usaha ini akan berkembang. Nah yang keempat itu ada mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Dalam saat sudah dibuat suatu usaha, pasti kita kan harus memiliki tujuan. Apa tujuan akhirnya kan gitu. Nah yang kelima itu harus percaya diri. Jadi kita ini harus pede aja, percaya diri bahwa kita itu bisa gitu. Kita nggak usah mendengarkan kanan kiri orang berkata apa, yang penting udah percaya diri aja. Selanjutnya itu ada aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu. Ini yang paling penting dalam usaha, dalam pengusaha, dalam melancarkan atau dalam mengembangkan usaha, kita itu harus aktif dan energi. Jadi kalau energi kita itu masih bertahan, pasti apapun bisa kita buat gitu kan. Apalagi ide-ide dan kreativitas yang kita miliki. Nah yang ketujuh, memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Jadi kalau kita berpikir positif, pasti itu pemikiran-pemikiran baik itu selalu datang gitu. Kalau kita berpikiran yang negatif, pasti selalu yang negatif yang datang. Jadi ya udah, berpikir positif aja, pasti bisa, pasti berhasil, pasti berkembang. Nah yang kedelapan, tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini sangat perlu sekali diadakan di diri kita ya, baik nggak usah di dalam sebuah usaha yang kita kembangkan, di kehidupan sehari-hari aja, bersosial, kita hidup bersosial itu harus menjadi tanggung jawab gitu. Harus bersedia, harus bisa bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Nah yang kesembilan itu selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Jadi kita itu harus selalu belajar. Kalau kita udah berhasil, kita harus belajar agar menyenangkan customer kita gitu, dan menggunakan umpan balik ini nanti seperti kayak feedback customer itu kepada pelayanan yang kita berikan kepada mereka gitu. Selanjutnya itu ada keuntungan menjadi wirausaha. Yang pertama, dapat mengontrol usaha secara mandiri. Jadi kalau kita ini membuka suatu usaha, yang mengontrol usaha yang kita kembangkan itu adalah kita pemimpinnya gitu, ibaratkan kita yang dapat mengatur bagaimana nih untuk mengembangkan ini. Jadi ya itu terserah kita gitu. Nah yang kedua, mampu mengembangkan potensi secara penuh. Jadi apapun yang kita ingin kembangkan, ingin kita kontrol, itu bisa, dikarenakan kita seorang pemimpin di dalam usaha kita sendiri. Nah ketiga itu ada memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Jadi kita ada nih target kita kan memiliki usaha nih, jadi kita buat target berapa per hari misalnya gitu. Nah selanjutnya itu membuka lapangan kerja bagi orang lain. Jadi saat kita menjadi pemimpin yang membuka usaha, saat kita membuka usaha dan kita pemimpin dalam usaha kita itu, kita akan membuka lapangan pekerjaan kepada orang-orang atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya ada hambatan jadi wirausaha. Yang pertama itu ada persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi itu adalah terlalu tua atau mudah, bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal, tidak ada pengalaman. Nah jadi ini seperti kayak pemikiran, aku bingung loh, kayak mana memulai usahanya, di mana tempatnya gitu. Ada kebingungan tersendiri yang sebenarnya itu nggak perlu dibingungkan gitu. Kalau kita udah niat, pasti ada jalan gitu. Nah yang kedua itu ada kreativitas, yang dimana itu dia emosi yang terluapkan di dalam hambatan ini. Apa aja itu? Seperti takut mengambil resiko. Gimana nih kalau misalnya usahanya gagal gitu. Terus yang kedua itu ada lingkungannya pun mendukung. Jadi lingkungannya ini kayak mau buat usaha yang lagi viralnya misalnya, tapi kalau lingkungannya nggak mendukung, itu sama aja gitu. Yang ketiga itu kultural, yang dimana itu berkaitan dengan budaya. Terakhir itu intelektual, jadi tidak berpikir secara logika. Jadi semua ini sangat berkaitan ya gitu ya. Tapi paling utama dalam mengatasi hambatan itu tetap percaya diri. Nah selanjutnya itu ada intra-entrepreneur, yang dimana ini itu adalah orang yang ada di dalam usaha tapi dia bukan pemilik usaha tersebut. Jadi dia hanya bekerja dalam usaha itu dan dia itu tidak mengambil resiko, tetapi yang ada mengambil resiko adalah pemiliknya. Dia hanya bekerja di usaha itu. Nah yang kedua ada business entrepreneur, yang dimana orang ini menciptakan suatu bisnis. Jadi orang inilah yang mendapatkan keuntungan besar dan bisa mengambil resiko juga, dan dia bisa mengatur bagaimana jalan perkembangan untuk mengembangkan suatu usaha yang
social entrepreneur, yang dimana social entrepreneur ini itu merupakan orang yang menjalankan usaha yang memberikan dampak positif. Jadi dia bukan pemilik, tapi dia menjalankan usaha, tetapi dia melakukan atau menyebarkan dampak positif di usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada technopreneur, bisnis teknologi, yang merupakan ini sebuah bisnis teknologi yang dikembangkan dalam teknologi sekarang. Nah, selanjutnya ada creative entrepreneur, yang dimana itu pelaku ini harus kreatif dalam mengembangkan suatu usaha. Nah, yang selanjutnya ada bureaucracy entrepreneur, yang dimana ini sebuah pelayanan yang dilakukan atau yang ditujukan untuk otonomi daerah. Jadi dialah yang mengembangkan atau bekerja untuk otonomi suatu daerah. Selanjutnya ada ecopreneur, yang dimana wirausaha yang menjual produk ramah lingkungan berlandaskan prinsip ekonomi. Jadi di sini maksudnya wirausaha ini mengembangkan produk-produk yang ramah lingkungan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip ekonomi yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada academic entrepreneur, yang dimana akademik ini itu mengajarkan pengelola untuk mengelola lembaga pendidikan dengan pola dan gaya entrepreneur. Nah, ada beberapa rasio pengusaha, yang dimana rasio pengusaha itu kita bisa lihat dari negara Singapura mendapatkan 7,2%, yang kedua adalah Cina dan Jepang mendapatkan 10%, yang ketiga adalah Amerika Serikat, di mana rasio pengusahanya itu mencapai 11,5%, sedangkan di Indonesia itu mencapai 0,18%. Jadi sangat sedikit ya rasio pengusaha yang ada di Indonesia daripada negara-negara seperti Singapura, Cina, Jepang, dan Amerika. Jadi di sini ada kelompok wirausaha di Indonesia. Yang pertama ada usaha kecil rumah tangga. Usaha kecil rumah tangga itu artinya usaha yang dilakukan atau yang dibuat oleh orang yang sudah berumah tangga. Itu bisa aja contohnya seperti membuat jualan catering, terus kayak kalau misalnya nggak ada biaya bisa menjadi dropshipper, yang dimana kita itu menjual produk orang lain dan kita mengambil keuntungan sedikit. Jadi kita itu tidak menyetok barang, tetapi kita hanya memesan kepada orang yang menjual atau teman pertamanya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah usaha kecil, yang dimana usaha kecil ini tuh banyak ya. Jadi itu bisa aja seperti jualan cemilan misalnya gitu, cemilan apa aja gitu yang modalnya sedikit. Nah, yang kedua itu warung sembako. Warung sembako juga bisa digunakan menjadi usaha yang kecil ataupun usaha kecil di rumah tangga gitu kan. Tapi tergantung bagaimana kita penjualan sembakonya, macam-macam sembakonya itu. Nah, yang ketiga itu ada usaha menengah, yang dimana usaha menengah ini berarti dia memerlukan lebih banyak modal daripada usaha yang kecil dan rumah tangga ini. Apa contohnya? Misal contohnya itu adalah kuliner. Jadi di tahun 2022 sekarang ini kuliner itu menjadi marak-maraknya di kalangan remaja ya. Jadi banyak remaja itu yang tertarik gitu akan kuliner, apalagi kuliner yang berkaitan dengan negara-negara luar gitu yang ada di Indonesia, yang dijual di Indonesia itu sangat berpengaruh ya, sangat menguntungkan biasanya. Nah, yang kedua itu apa? Contohnya misal fashion sekarang itu keren-keren. Jadi kebanyakan dari fashion Indonesia tahun 2022 ini itu mengikuti fashion orang luar negeri gitu. Misal fashion orang Amerika bagaimana, terus tapi lagi booming-boomingnya pada tahun ini itu Indonesia itu fashionnya itu menyerupai orang Korea Selatan. Ya, ada usaha besar. Jadi apa sih bedanya usaha besar ini? Bedanya cuma di masalah nominal ini aja, pengeluaran gitu, modalnya. Jadi usaha besar ini misalnya laundry itu membutuhkan biaya yang cukup banyak ya, dari mesinnya, terus dari pewanginya, listriknya gitu. Apalagi kalau kita menyetrikanya itu masih pakai setrika uap, harus melakukan gasnya lagi gitu. Nah, selanjutnya itu ada wirausaha dan pembangunan. Maksud di sini suatu bangsa itu akan lebih berkembang itu jika wirausahanya itu ikut berkembang. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi saat kita sudah membuka suatu usaha, pasti kita kan harus membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang belum atau orang-orang yang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi yang kedua itu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi kita harus ada itu di dalam suatu usaha kita, itu harus ada kreativitas dan inovasi agar berkembang gitu. Nah, ketiga itu peningkatan kualitas kompetisi. Ini harus ya. Selanjutnya mengurangi ketidakpastian. Jadi dalam suatu usaha yang kita kembangkan
kalau ada berbagai macam kegiatan yang tidak pasti itu jangan diikutsertakan, itu dijadikan aja, diletakkan aja pada nomor urut belakang gitu. Karena ketidakpastian itu nggak enak gitu, nggak akan ada hasilnya gitu. Yang ada yang mengecewakan hasilnya, lebih tepatnya itu. Tapi ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.